Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tentang destinasi wisata pada saat libur, yaitu 5 rekomendasi wisata kota Surabaya saat libur ya. Ya, sobat sekalian, salah satu tempat wisata yang tidak bisa kita lewatkan ya pada saat libur adalah Surabaya ya. Salah satu kota yang ikonik ya di Jawa Timur dan banyak sekali tempat-tempat memorable ya yang sayang kalau kita lewatkan ya untuk liburan ini tanpa mengunjungi wisata di kota Surabaya. Jika kita hendak pergi libur ya, banyak sekali rekomendasi ya setelah pemerintah memperbolehkan warga untuk liburan ya dengan setelah PPKM itu ataupun pandemi itu menurun ya, itu sudah bisa membuka tempat-tempat wisata dan berikut 5 rekomendasi wisata kota Surabaya saat libur ya. Yang pertama itu apa? Kenjeran Park ya. Nah, kalau di Jakarta ada Dufan ya, maka di Jawa Timur itu ada Kenjeran Park atau Ken Park ya. Taman rekreasi yang memiliki berbagai miniatur monumen ikonik seperti di luar negeri ya. Jadi banyak jadi tidak skala ya. Jadi pilihlah untuk apa namanya? Berwisata di dalam apa namanya dalam kota gitu ya, dalam kota Surabaya ataupun dalam negeri itu sudah memenuhi ya untuk dahaga tempat wisata. Tempat wisata Surabaya yang terkenal ini cocok untuk rekreasi dengan anak-anak karena terdapat banyak wahana permainan gitu ya, mulai dari water park hingga Atlantis Land ya. Tiket masuknya juga terjangkau mulai dari 30.000 sampai 35.000 ya. Jadi jangan lewatkan di Kenjeran Park. Kemudian destinasi kedua di wisata kota Surabaya adalah Surabaya North Quay ya. Salah satu tempat terbaik untuk melihat matahari terbenam di kota pahlawan adalah Surabaya North Quay ya. Selain itu, di tempat ini Anda dapat mengabadikan momen kala menikmati suasana laut atau kapal yang melintas langsung dari teras tepi laut. Jadi pemandangannya sangat luar biasa. Anda dapat menikmati pemandangan sunset dengan apa namanya biaya sangat terjangkau di Surabaya North Quay ya. Saat Selasa sampai Kamis tempat ini buka mulai pukul 12 siang sampai 19.00 ya. Saat Jumat mulai jam 1 siang sampai 19.00. Adapun saat Sabtu dan Minggu Surabaya North Quay buka mulai jam 13 sampai 19.00 WIB. Nah, tiketnya ternyata juga terjangkau ya. Target tiket masuk NSQ atau Surabaya North Quay hanya 10.000 per orang. Sangat terjangkau untuk menikmati sunset ya di dalam negeri ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati suasana yang memorable ya. Sunset bisa dinikmati saat berwisata di Surabaya. Sementara itu untuk menikmati fasilitas teras tepi laut, pengunjung diharuskan membeli voucher makan senilai 50.000 ya. Lumayan terjangkau untuk apa namanya? Mengobati haus dahaga wisata sunset ya di destinasi di Surabaya yaitu Surabaya North Quay. Yang ketiga adalah Tugu Pahlawan Surabaya ya. Tugu Pahlawan Surabaya ini didirikan 10 November 1951 kemudian diresmikan 1 tahun kemudian oleh Insinyur Soekarno. Tujuan dari dibangunnya Tugu Pahlawan adalah untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dan tempat ini Anda dapat mengenang perjuangan pahlawan melawan penjajah ya. Tugu ini berdiri di Jalan Pahlawan, Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Harga tiket masuknya juga sangat terjangkau ya. Cuma 5.000 per orang untuk umum, untuk pelajar dan mahasiswa yang membawa kartu tanda mahasiswa, biaya masuk digratiskan ya. Tugu Pahlawan ini dibuka mulai pukul 8 sampai 16.00 saat Senin dan Jumat dan pukul 7 sampai jam 15.00 WIB untuk akhir pekan. Yang keempat adalah Monumen Jale Veva Jayamahe ya.
Monumen Jalaveva Jayamahe ini memiliki tinggi sekitar 30,6 meter dan ditopang bangunan setinggi 30 meter dibangun pada tahun 1993 ya. Monumen yang juga dikenal dengan nama lain Monjaya terletak di Dermaga Ujung Madura, Komando Komando Armada RI kawasan timur ya. Menurut data dari Dispenar Matim ya yang dikutip dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, monumen tersebut setiap tahunnya tidak kurang didatangi 40.000 pengunjung setiap tahunnya gitu ya. Karena lokasinya berada di dalam basis Kuar Matim. Pengunjung bisa sekaligus berwisata ke kapal perang ya. Dan untuk masuk lokasi lagi-lagi ya pilihan yang sangat terjangkau. Anda hanya perlu membayar retribusi untuk parkir motor yang tidak lebih dari 5.000 ya. Agar mendapatkan pemandangan terbaik, Anda dapat berkunjung pada sore hari. Dan yang terakhir adalah destinasi di wisata di Kota Surabaya adalah Rumah Batik Jawa Timur ya. Rumah Batik Jawa Timur berada di Jalan Margorejo 143, Wonocolo, Surabaya. Di tempat ini terpajang banyak motif batik Jawa Timur yang berasal dari Sidoarjo, Ponorogo, Bojonegoro, hingga Madura. Motif batik Jawa Timur cenderung memiliki warna yang lebih semarak. Di tempat ini juga ada ruang produksi batik tulis ya. Sekali pengerjaan kain bisa memakan waktu 2 pekan. Ini bisa kita ketahui motifnya yang pengerjaannya lama itu biasanya hasilnya sangat elegan gitu ya. Pengunjung dapat mengunjungi pelatihan dan edukasi membatik di Rumah Batik Jawa Timur yang berdiri sejak 2008 ya. Jadi itu sobat sekalian 5 rekomendasi wisata yang bisa Anda kunjungi pada saat Anda menghabiskan libur di Kota Pahlawan Surabaya, yaitu yang pertama Kenjeran Park ya, yang wisata air ya. Kemudian juga banyak wisata di sana untuk anak-anak juga untuk dewasa juga bisa. Yang kedua adalah Surabaya North Quay untuk menikmati sunset dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah Tugu Pahlawan Surabaya ya, Tugu Pahlawan yang sangat memorable yang dibangun pada 10 November 1951. Yang keempat adalah Monumen Jalaveva Jayamahe yang tidak kalah memorable ya. Anda bisa mengambil foto ya pada saat di monumen tersebut. Yang kelima yang terakhir ada Rumah Batik Jawa Timur yang banyak sekali kerajinan batik yang dipajang di situ yang berasal dari Sidoarjo, Ponorogo, Bojonegoro, dan Madura ya. Demikian 5 rekomendasi destinasi wisata yang bisa Anda jadikan tujuan ya untuk menghabiskan libur di Kota Pahlawan Surabaya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.